Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih, dan pastinya penting juga ya, terutama buat kita dan buat semua mahasiswa di jurusan PIAUD. Nah, kita akan membahas tentang perkembangan bahasa dan literasi anak. Nah, di sini saya bersama Kak Alsya yang akan berbagi pengetahuannya dalam materi sekarang. Halo Kak Alsya. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya untuk di podcast kali ini. Terima kasih juga kepada Kak Alsya yang sudah datang di podcast kali ini. Lanjut aja ya, kita lanjut aja ke pertanyaan. Menurut Kak Alsya nih, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan bahasa dan literasi pada anak usia dini itu? Jadi, perkembangan bahasa itu adalah proses di mana anak mulai bisa memahami, bercerita, merespon bahasa lisan maupun tulisan. Ini juga termasuk kemampuan bicara, mendengar, mengungkapkan ide atau mengungkapkan perasaannya lewat kata-kata gitu. Biasanya ini juga dimulai dari bayi yang baru menangis atau lalu berceletos sampai akhirnya dia bisa berbicara dengan lancar. Nah, menurut kakak nih, bahasa dan literasi itu beda atau sama? Nah, kalau setahu saya, literasi itu lebih luas ya. Jadi perbedaannya kalau bahasa itu kemampuan berbicara dan mendengar, sedangkan literasi itu mencakup kemampuan membaca, menulis, dan memahami makna. Insya Allah menarik banget nih jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kenapa sih penting perkembangan bahasa dan literasi ini diterapkan pada anak usia dini? Ya, karena bahasa itu dasar dari segi pembelajaran. Jika anak memiliki kemampuan bahasa yang berkembang dengan baik, biasanya anak juga mudah belajar dengan hal lain gitu. Selain itu, bahasa juga penting untuk komunikasi, bergaul, dan untuk mengekspresikan dirinya, begitu. Iya. Menurut Kak Alsya nih, ada nggak sih tips buat anak yang gampang bosan gitu kalau diajak belajar itu? Iya. Ada nggak sih gitu? Kuncinya variasikan kegiatan. Misalnya hari ini anak belajar membaca buku, terus main tebak-tebakan gambar gitu, atau enggak nyanyi bersama gitu. Misalnya kalau anak sudah merasa bosan gitu, berhenti dulu. Soalnya anak usia dini itu rentang fokus idealnya sekitar 8-12 menit gitu. Nah, biasanya kalau anak yang mau belajar itu harus ditempatkan di tempat yang nyaman atau menyenangkan gitu. Ya, betul. Nah, pertanyaan terakhir nih. Dari Kak Alsya sendiri, apa sih pesan buat teman-teman semua dan orang tua di luar sana agar bisa mendukung perkembangan bahasa pada anak? Pesannya,
Jadilah pendengar yang baik untuk anak. Hargailah kata yang setiap mereka ucapkan. Walaupun kata-katanya sederhana gitu atau belum terlalu jelas. Dan orang tua juga jangan lupa rajin-rajin untuk mensimulasi anak dengan kegiatan yang seru supaya literasi dan bahasanya juga bisa berkembang dengan optimal. Mungkin dicukupkan sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Wah, ternyata pembahasan kali ini sangat menarik ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih nih buat kita dan semua yang telah menonton. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat buat kita dan teman-teman semua. Mungkin sekian podcast dari kami. Maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.